Mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rezeki yang amat mulia. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah natijatul hijrah. Orang yang telah melaksanakan hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar. Jadi orang yang beriman secara benar adalah orang yang hajaru wa jahadu fi sabilillah, yaitu orang yang telah berganti, berpindah, hijrah. Yakni apa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hijratun ma'nawiyatun, hijrah qalbiyah, wa hijrah ruhiyah, wa hijrah sirriyah. Berbeda dengan pemahaman dengan kebanyakan orang apa yang dimaksudkan hijrah secara hisiah, itu hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah daripada kelalaian kepada ingat. Apa yang dilakukan semua itu daripada seluruh anggota badan untuk taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan menjadi apa yang dilarangnya, itulah hijratun hissiyatun. Namun bagi mereka yang sudah sampai kepada tahqiq hijrah secara ma'nawiyah, min zulmatil jahli ila nuril ilmi, hijrah daripada kejahilannya kepada Allah, kepada kenalnya kepada Allah, hijrah daripada kegelapan kepada terangnya di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau sudah sampai kepada hakikatul hijrah, maka itu Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, maka tidak ada lagi hijrah setelah futuh, tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya hijab. Laisa bainahu wa bainallahi masafah, tidak ada lagi antara hamba dengan Allah itu jarak antara keduanya. Maka kalau sudah sampai kepada hijrah kepada hal ini, laisa bainahu wa bainallahi masafah, itulah dinamakan dengan al-futuh wal rusuh. Artinya sudah terbuka hijab antara hamba dengan Allah. Maka itu minahun, semua apa yang diketahuinya itu adalah anugerah daripada Allah, pelajaran yang datangnya daripada Allah. Minahun wa mawahibun, itu pelajaran daripada Allah, bukan pelajaran daripada makhluk. Disinilah yang dikatakan allamal insana ma lam ya'lam, Allah beritahukan kepada hamba itu apa yang hamba tidak ketahui. Kalau sudah melaksanakan hijrah secara maknawiyah, apa maksudnya? Adakah lagi pengetahuan hamba itu? Karena bagi mereka-mereka yang menurut tahqiq al-arifuna billah, apa kata mereka? Marihtada ilal haqqi lam yahtad ila nafsih. Jadi kalau sudah ada marihtada ilal haqqi, kalau orang itu sudah mendapat petunjuk dari Allah, mendapat petunjuk kepada Allah, lam yahdad ila nafsi, maka orang itu tidak ada petunjuk bagi nafsunya. Kalau dia mendapatkan petunjuk daripada nafsunya, maka tidak ada petunjuk dari Allah. Kalau ada ilmu pengetahuan hamba itu tidak ada minahun wa mawahibun, pelajaran daripada Allah. Kalau si hamba ini mengaku berilmu dan mengetahui, maka itu apa yang dikatakan oleh Syekh Majzuh,
Waqala Syekhu Syuyukhin al-Madrub radhiyallahu anhu, kalau sudah hijrah dilaksanakan secara ma'nawiyah, ia dapatkan hijrah secara ma'nawiyah, berpindah daripada alam mulki ke alam malakut, berpindah daripada alam malakut ke alam jabal sampai ke alam lahut, berpindah daripada ilmu yakin ke ainul yakin, dari ainul yakin ke hakul yakin, dari hakul yakin ke kamalul yakin. Apa kata Syekh Majzub? Tala'an nahar ala qalbi hatta nazartu bi'ainayya. Kalau sudah hijrah secara ma'nawiyah, tala'an nahar ala qalbi, maka semua kehidupan ini terang benderang, bagaikan di siang hari yang tidak pernah ada kegelapan, kata Syekh Majid. Kalau orang itu sudah hijrah ma'nawiyah, tala'an nahar ala qalbi hatta nazartu bi'ainayya, anta dalili, engkau ya Allah dalilku. Kadang lagi yang menunjukkan Allah itu ada dengan ayat Quran dan hadisnya, tapi Allahnya langsung adalah dalil, bukti adanya engkau di dalam kehidupan ini. Anta dalili, kata Syekh Majid, kalau sudah hijrah secara ma'nawi. Semua nampak, semuanya terang, bagaikan di siang hari tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Tala'an nahar ala qalbi, sehingga aku dapat melihat engkau bi'ainayya, dengan mata kepalaku. Nah, inilah jadi pembahasan. Apakah bisa melihat Allah dengan mata kepalanya? Nah, itu kan minggu kan. Anta dalili, engkau adalah bukti dalam kehidupan. Anta aula minni biya ya Rabb, engkau lebih utama dari diriku sendiri ya Allah. Kapan itu terucap tola'an nahar? Ba'da hijratin nufus, setelah mendapatkan hijrah dari alam mulki ke alam malakut, dari alam malakut ke alam jabal, dari alam jabal ke alam lahut, kembali lagi ke alam nafsu. Walhasil orang-orang yang telah hijrah secara ma'nawiyah, annal arifina billah wabu an suhudil khalqi bi suhudil haqq. Kalau orang-orang yang sudah hijrah itu kadang lagi melihat makhluk, mereka lenyap panah di dalam kehidupan kemakhlukan ini. Mereka panah dalam kenafsuan, keakuan makhluk ini. Karena sedikit saja ada daripada nafsu dalam kehidupan ini. Inilah hijabun, sebagai dinding antara hamba kepada Allah. Inilah yang menghalangi terbukanya hijab kalau ada sedikit saja nafsu keakuan makhluk dalam kehidupan ini. Maka itu wajib dan hukumnya fardu ainin, hijrah dari alam mulki ke alam, dari ilmu yakin ke ainul yakin. Apa hukumnya? Fardu ainin. Apa artinya fardu ainin? Kalau itu tidak dilakukan maka dosa besar. Sholat belum hijrah berdosa, berzikir belum hijrah secara ma'nawiyah berdosa. Karena apa? Wujuduka dambun, karena wujudmu itu sendiri adalah sudah dosa terdahulu. Padahal orang-orang yang sudah hijrah itu itulah mereka orang yang arifina billah wa an suhudil khalqi bi suhudil haqqi. Kadang ada lagi orang yang sudah hijrah itu menyaksikan makhluk. Disinilah tamkinnya, disinilah tahqiqnya minallahi wa ilallah, dari Allah dan kepada Allah. Kadang ada sedikit pun yang datangnya daripada makhluk kepada makhluk. Itu nanti jatuh hijrah.
Buah daripada hijrah itu menimbulkan keyakinan yang mantap, yang khusyuk wa tamkin dalam hati. Wa hum ma'al khalqi bil asbah, mereka yang sudah hijrah itu kelihatannya aja beserta makhluk secara fisik. Mereka yang sudah hijrah itu kelihatannya aja beserta makhluk secara fisik. Wa ma'al haqqi bil arwah, tapi mereka tidak lain adalah beserta Allah secara rohani. Itu kalau orang sudah hijrah tadi itu supaya dirasakan ya, bukan hanya kedengaran saja, tapi kadang dirasakan. Karena di sini nanti jadi hijrah itu digambarkan orang itu ma'rifat kepada Allah, wa bu'an suhudil khalqi, lenyap pada pandangan makhluk. Nah, kadang lagi memandang makhluk itu dengan adanya pandangan Allah, yang ada hanya memandang kepada musyahadah kepada Allah. Wa hum ma'al khalqi bil asbah, jadi kelihatannya aja mereka beserta makhluk di dalam secara fisiknya, tapi mereka tidak lain adalah beserta Allah secara rohaninya. Disinilah yang mereka katakan ma'adatun nafsi minal muslimin lo ghaba anni Rasulullah tanpa ta'ain. Pada lagi pernah lupa kepada Allah walaupun sekejap mata saja, karena wa mal haqqi bil arwah, karena mereka orang-orang yang sudah hijrah secara maknawiyah itu adalah beserta Allah dan secara rohani. Tidak pernah terpisah sedikit jua pun. Disinilah tidak akan pernah lupa kepada Allah sekejap mata jua pun, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sampai beliau berani mengatakan, andaikan aku lupa sekejap saja ma'adatun nafsi minal muslimin, karena sangat dirasakan benar wa ma'al haqqi bil arwah. Mereka nang al-arifun al-alladina hajaru itu wa ma'al haqqi bil arwah, mereka beserta Allah secara rohani. Adakah pernah terputus rohani dalam kehidupan kita ini? Maka itu sampai mereka mengatakan, andaikan aku lupa sekejap saja, maka tidak aku hitungkan diriku ini umat Islam. Wa ma'al haqqi bil arwah matu wa bu'itsu, mereka telah mati. Orang-orang yang sudah melaksanakan hijrah secara maknawiyah itu telah mati secara maknawi, mati keakuannya, mati kemakhlukannya, mati kenafsuannya. Wa bu'itsu, dan bangkit apa yang bangkit Nur Muhammadin wa nuru dzatin fi hadhil hayah, maka bangkitlah di apa yang bangkit Nur Muhammad dan Nur Zat di dalam kehidupan ini. Dibangkitkan Isra surukul anwar, maka itu dikatakan di dalam surukul anwar itu ala hasabi sobail qulub wal arwahi wal asrah. Jadi terbitnya nur itu tergantung kesucian, kebersihan hati, roh dan sir. Kalau masih ada di dalam hati, roh dan sir ini agian yang lain daripada Allah, ini kada pernah suruk, kada pernah terbit nur zatin wa nuri Muhammad. Inilah menjadikan hijab bainahu wa bainallah. Apapun yang ia baca, apapun yang ia amalkan tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah bagi yang dari dalam hati mereka belum terbit nur
bagi yang ada di dalam rohani mereka mereka belum terbit nur dzatin wa nur Muhammad. Apapun yang mereka amalkan, apapun yang mereka kerjakan daripada perbuatan taat dan kadada pada hati roh dan sir mereka nur zat dan nur Muhammad, itulah yang dikatakan mahjub tertolak mardud, tidak sampai ke hadrat Allah. Maka itu kalau orang sudah artinya ala hasabi sofai qulubihim wa arwahihim wa asrarihim, maka orang ini fala tajalu amtarul imdad tanzilu ala ardil nufus at-tayyibah wal qulubil mutahharah wal arwahil munawwarah wal asraril muqaddasah. Jadi kalau sudah terbit pada hati roh dan sir itu nur Muhammad, nur zat dan atau nur Muhammad pada hati roh dan sir, maka ini senantiasa amtarul imdah. Apa imdad itu? Anugerah dalam kehidupan yang turun kepada tanzilu ala ardin nufusit taibah, yang mana amdadun anwar itu turunnya kepada hati yang sudah bersih, yang sudah suci, dan roh yang sudah munawwarah. Kenapa munawwarah? Kenapa rohani itu bercahaya terang dan benderang? Karena sudah kekosongan aghyar, kekosongan kenafsuan, karena ada lagi kemakhlukan dalam hati roh dan sir. Inilah muqaddasah, rahasia muqaddasah. Inilah yang sampai ke hadrat Allah. Karena hadrat Allah itu muqaddasatun munawwaratun la yadkhuluha illal mutahharun. Apa yang sampai ke hadrat Allah itu? Apa amalan yang sampai ke hadrat Allah itu? Yang kadada sedikit pun di situ najis, yang kadada dalam amalan itu sedikit pun kekotoran, karena akan menuju ke hadrat Allah yang penuh kesucian. Dan orang-orang yang sampai ke hadrat Allah itu al-mutahharun, orang-orang yang sudah disucikan. Maka siapa yang menyucikan itu? Adakah kita dengan amal ibadah kita? Kalau dengan banyak amal ibadah kita lalu hati, roh dan sir suci, adakah dengan amalan itu hampir kadada yang bisa sampai dengan amal ibadahnya itu, kecuali dengan bisyekhin, dengan guru yang sudah sampai juga. Karena apa yang dikatakan oleh Syekh Mazhab anar al-haqqu subhanahu wa ta'ala al-qulubas sahihata wal asrar as-safiyah. Siapa yang memberikan nur kepada hati, roh dan sir itu adalah Allah. Kalau pengertian dengan amal ibadah lalu dapat hati itu nur, lalu roh dapat nur, sir dapat nur dengan amal ibadah, tidak. Tapi ini bukan berarti mengecilkan amal ibadah, tapi jangan berharap daripada amal ibadah itu hati akan bersinar, roh akan bersinar, atau sir akan bersinar. Tetapi siapa yang menyinari itu anaral haqqu subhanahu wa ta'ala qulubas sahihata wal asrar as-safiyah. Allah yang memberikan sinar pada hati, ruh dan sir itu. Dengan cara apa? Dengan amalan yang ada, dengan bitta'allum, dengan belajar kepada ma'rifat.
belajar kepada Syekh untuk dapat ma'rifat kepada Allah. Karena kebanyakan orang kalau sudah di luar ma'rifat itu, amal ibadah itu enggak hendak pahala aja. Padahal kadainya nang amal ibadah pantaskah untuk menuntut pahala. Nah di sini lah. Jadi kapan hati, roh dan sir itu bersirina? Tatkala ia sudah ma'rifat kepada Allah. Atau tatkala dia sudah hijrah dari alam mulki ke alam malakut, karena alam mulki itu berataan adalah kotoran najasa, sehingga orang yang beribadah di alam mulki itu bukan mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa. Karena apa? Karena suhudu khalqin bi khalqin ta'rifnya. Dan dilihatnya makhluk semata, Allah itu gaib. Berbeda dengan orang yang sudah berpindah dari alam mulki ke alam malakut, makhluk yang gaib, Allah yang nyata. Nah, kan jauh bedanya. Sehingga mereka matu wa itu, mereka telah mati keakuan dan bangkit dengan nur zat wa nur Muhammad dalam kehidupan ini. Nafsu mereka mati secara maknawi, karena ada lagi daripada makhluk kepada makhluk, tapi yang ada daripada Allah kepada Allah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah. Jadi yang utama itu adalah Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasul. Kalau ini sudah ada dalam kehidupannya, itu nyata, sudah jaminan husnul khotimah. Tapi bukan hanya dibaca aja, dipahami. Bismillah dengan nama Allah, nama dengan ampun nama kada pernah, tapi bisa dinyatakan lagi, ditegaskan lagi. Bismillah wa billah dengan Allah, dari Allah kepada Allah. Inilah hikmatut tawaf dari Hajar Aswad kepada Hajar apa itu? Kalau hanya artinya dimulai kita paskan ini pas adanya dari Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar Hajar, itu aja yang dipaskannya daripada pemahamannya kada pas. Tawafnya pas, pemahamannya kada. Apa yang dimaksud Bismillah wa billah wa minallahi wa ilallah? Dimulai daripadanya kepadanya. Itu ada orang setelah tawakul wada, tawaf perpisahan ya. Nah, kalau itu tawaf perpisahan itu berarti, nah itu sangat riskan banget. Jangan sekali-kali kita berpisah lawan Allah. Itu kan berpisah lawan Allah Ta'ala, karena berpisah lawan Baitul Lain jangan juga. Sampai kalau tak ada tuh kulitnya yaitu menuju lawang itu tuh mundur kulit. Jangan membelakangi Baitullah. Nah, padahal nama tuwalu pasama wajibullah, kemana aja ikam, di muka ikam, di belakang ikam, di kanan, di kiri ikam, itu adakah lain daripada? Nah ini kenali, lalu bundur-bundur, untung orang di belakang kada teranjah. Nah, min adamin ilmi, karena kada tahu. Kalau macam-macam dikira pas dah, pas baru pas saja.
dimaksud bismillah, dengan dimaksud dari hajar aswad dari Allah kepada Allah, dimulai daripadanya berakhir kepada, maka itu hajar mabrur ay salahu jaza ila jannah. Kalau ada paham daripadanya kepadanya itulah hajjun mabrur. Wukuf pun sudah wukuf itu jangan lagi hendak kada di Arafah. Wukuf itu bertahan, menetap, bagana, bertinggal. Maka itu orang-orang muhakkikun itu, maka tanil wukuf di Arafah, pada pernah ada wukuf di Arafah itu sekalipun di benua seorang. Karena Arafah itu tabawah, maka tanil wukuf di Arafah. Nah inilah semuanya ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Jadi matu wabi itu, maka itu kalau sudah wabi itu terbit, dibangkitkan nur asal kejadian ini dalam kehidupan si hamba itu, maka ini dapat dipastikan bebas dari pertanyaan malaikat mungkar dia terdapat wandinya. Kalau sudah wabu itu matu wabu itu adakah sudah perhatikan hati itu sudah bersih pada agian. Jadi kalau orang belum hijrah secara maknawiyah penuh dengan kekotoran hati, roh dan sifat, jadi pernah karena orang ini sudah artinya tamkin, pernah disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seseorang melihat Allah dengan mata kepala. Fastada'ahu, maka dikiaulah orang itu tadi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditakwilkan kepada orang itu, bujurkah hikam pernah mengatakan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala? Nah, bujur. Pantahaku. Kajar Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan lagi kamu mengatakan itu. Kalau apa ujar orang yang dihiga, yang dipadahkan itu bujurkah ya Syekh atau salahkah? Bujur tapi keliru. Bujur tapi keliru. Dan benar itu bukan mata kepalanya melihat kepada Allah, tapi mata kepala ini, basar ini dapat sinaran daripada basirah mata hati, sehingga taqallabal basar bil basir. Karena mata kepala ini artinya disinari oleh mata hati ini, maka dikatakannya mata kepalaku melihat Allah. Padahal yang melihat adalah basir. Karena nur yang masuk kepada hati, yang sudah menancap kepada hati, sehingga apa, basir, penuh dengan nur anwar, sehingga dia saking mantapnya ma'rifat kepada Allah mengatakan aku melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalaku sendiri. Itu tidak lain adalah karena nurul basir.
basir. Sehingga ada yang mengatakan muhaqqun wa muqallun ya syekh. Muhaqqun wujudnya itu tapi keliru. Karena ini nurun maknawiyatun. Jadi apa yang dikehendaki daripada hikmah hijrah? Karena ini perintah. Sampai kapan? Sampai di mana kita hijrah itu? La hijrata ba'dal fathi. Kalau sudah sampai futuh, sudah terbuka hijab, kada ada dinding lagi lawan Allah Ta'ala, la hijrah, maka di situ pada ada hijrah lagi. Ada yang sudah sampai kepada apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka itu hadis yang mengatakan wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka ia dapatkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, bertamunya dengan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Tapi bukan hanya niat saja, tapi bertemukannya. Karena hadis itu menyatakan orang kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Apa yang dimaksudkan hijrah ilallah wa rasulihi? Kada ada lagi tempatnya kecuali hanya di sisi Allah. Jadi orang yang telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu hanya tempatnya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah setiap saat. Kalau dia hijrah kepada Allah dan Rasul, maka senantiasa tempatnya adalah di sisi Allah dan di sisi Rasul. Karena itu bagi orang yang sudah ma'rifatnya, alam ini telah terasa sempit. Kalau orang itu belum ma'rifat, belum hijrah, itu terasa luas. Siapa kita lah hendak biar ke makam Rasulullah, ke Madinah dulu. Tapi bagi orang yang sudah butuh hijrah, adakah ini kada di sisi Allah dan di sisi Rasulullah setiap saat terasa sempit. Parak benar Allah Ta'ala dengan, parak benar Rasulullah dengan. Kada ada transit lagi. Kalau bang transit dulu di Dubai kada. Nah ini rasa sempit, parak benar. Kada mahadang yang bertemu Rasulullah ke Madinah dulu, kada mahadang yang bertemu Allah Ta'ala ke Makkah dulu. Nah di sini ke nyaman. Inilah yang harganya telah dilapangkan oleh Allah. Siapa mereka yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah itu ala nurun min rabbih. Mereka mendapatkan nur dari Tuhan. Itulah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah. Kalau uyu, coba bayangkan. Tapi namanya memang ada kemampuan, ada apa-apa. Hendak bertemu Nabi jadi Madinah, ayo dia pulang situ. Kayak Nabi situ jangan situ. Kalau secara fisik memang makam situ di Madinah, tapi secara arwah di situ jangan situ. Kada muhikkah, kada liputkah.
Karena orang-orang arif billah itu kan sudah pernah musyahadatul makhluk itu. Mereka adalah bersama Allah beserta Rasulullah ma'al arwah. Ada pernah gaib Rasulullah dalam kehidupan si hamba itu. Ada pernah gaib sedikit pun dalam kehidupan hamba Allah dan Rasulnya dalam kehidupan si hamba itu. Karena ma'al haqqi bil arwah wa ma'ar rasuli bil arwah. Sebagaimana yang digambarkan tadi itu, kalau orang yang kadang mengenal, kadang ma'rifat, kadang dan nur pada hati, ruh dan sirnya itu ma'al khalqi bil asbah, mereka beserta makhluk secara fisik dan secara rohani. Kalau orang itu belum ma'rifat, fisiknya beserta makhluk, rohani ya beserta Jadi baik secara fisik maupun secara rohani, orang yang tidak hijrah atau tidak ma'rifat itu beserta makhluk. Di mana beserta Allahnya kadada di mana nang wa ma'akum aina kuntum itu pada terasa dalam kehidupan. Nah, bagi mereka yang sudah hijrah dan ma'rifat kepada Allah wa ma'al khalqi bil asbah, secara fisik mereka beserta makhluk, tapi secara rohani beserta Allah dan Rasul. Rasakan ini nang ilmu manfaat. Kapan tahu langsung mengamalkan, kada kena-kena. Kapan paham langsung mengamalkan. Kapan kada paham simpan dulu di kantong. Karena punya sudah paham hanya keluar apa. Makanya aku pun simpan terus saja guru pada paham-paham. Untung juga masih ada karena yang dikeluarkan. Karena disimpan di kantong. Jadi nampak yang dikatakan Syekh Majid tala'annaha ala qalbi, nampak siang itu pada hatiku, sehingga aku melihat dengan mata kepalaku. Hatta nazartu bi'ainayya anta dalili ya Rabb. Kalau kamu bukti Allah Ta'ala itu ada ciptaannya, kadang engkau sendiri dalilku ya Rabb. Anta aula minni biya, engkau lebih penting, lebih utama dari diriku sendiri ya, karena tidak akan ada diriku maka ada diri engkau ya Allah. Jadi adanya kita, bukti adanya Allah. Nah, orang yang sudah mendapatkan insyirahul qulub, orang yang mendapatkan kelapangan hati, roh dan sir, maka orang yang sudah mendapatkan kelapangan itu tidak ada lagi merasa beban dalam kehidupan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Orang yang sudah mendapatkan kelapangan yang dilapangkan oleh Allah, dadanya itu apa? Terangkat sebutannya, disebut oleh para malaikat. Wa rafa'na laka dzikrak. Kenapa para malaikat menyebut orang terlapangkan? Karena sama-sama kadada lagi agia, kada ada lagi kenafsuan, kada ada lagi kemakhlukan. Maka ini tasbih-tasbih terus.
Karena pernah putus ibadahnya malaikat itu, sebagaimana juga orang yang al-arifun nabilah karena pernah putus senantiasa dalam ibadah. Kalau pernah putus orang arif billah itu ibadahnya kadar pernah putus, sebagaimana para malaikat ada pernah putus ibadahnya tasbih barusan. Maka itu ta'amalkan menjadi kenyataan, menjadi kebenaran dan kemantapan dalam keyakinan itu. Yusabbihu lillahi bima fis samawati wa ma fil ardh, apapun yang ada di langit dan bumi ini bertasbih. Paham atau ada paham, pada hakikatnya bertasbih nang calakan nang kada paham. Yahudi, Nasrani, tasbih. Dan semua yang ada ini bertasbih, karena di situ malnya derma mausul, apapun yang ada di langit dan di bumi ini beratan bertasbih, karena adanya semua ini biwujudil haqqi, dengan kenyataan Allah dalam kehidupan. Jadi kalau orang yang kadang merasakan bismillah wa billah wa minallah, itu sama orang Yahudi dan Nasrani. Bedanya yang berkopiah kita kan, kita berkopiah kan, udah. Jadi lapang dari orang-orang arif billah, orang yang sudah hijrah itu. Kalau ada beban, alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu hai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, ada lagi beban yang membebani engkau hai Muhammad. Sudah diangkat oleh Allah beban. Kalau kau merasa tidak, kecuali kita yang menghadapi kehidupan itu dengan beban. Tapi kalau itu dihadapi dengannya, adakah lagi beban kita dalam kehidupan itu? Sholat nikmat, baca Quran nikmat, bertasbih nikmat, apapun artinya daripada orang dirasakan kenikmatannya dalam beribadah. Inilah nikmatul iman. Wa bu'ithu wa qamat qiyamatuhum wa barajallahu al-wahid al-qahhar wa hum yarawna al-anwar wan nasu fi zulmatil aghyar. Jadi kalau orang itu sudah hijrah, natijatul hijrah. Kalau orang itu sudah hijrah, apa sudah berdiri, sudah terjadi kiamat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan si hamba itu sudah terjadi kiamat. Maka kalau sudah terjadi kiamat secara makna, maka tidak akan pernah mendapatkan kiamat lagi secara hisab. Kalau waktu sakaratul maut itu sakit, tapi kalau sudah matinya lebih luar, mati keakuan, maka tidak akan lagi mendapatkan rasa sakit dalam sakaratul. Tapi yang sakit ini bila mati aja belum lagi, kiamat belum makinnya. Pemainnya kayak apa ini? Nanti gambarkan kayak kambing digiling bintik. Nah, maka itu kalau kita kambing karena pasti digiling. Kalau kita kambing, wa qamat qiyamatuhum wa barajallahu al-wahida
Jadi mereka para al-arifuna billah al-muhajiruna ila Allah wa ila rasulih wa radullah al-wahid al-qahhar. Mereka sampai bersyahadat kepada Allah, menembus hijab-hijab dan kadar lagi hijab sehingga sampai mereka kepada Allah. Karena mereka apa? Qawm yarawnal anwar, mereka itu melihat kepada nur. Mereka al-arifuna billah al-muhajiruna ila Allah wal muhajiruna ila rasulih yarawnal anwar. Mereka adanya melihat nur. Kan ada lagi makna melihat kegelapan kemakhlukan. Apa kegelapan itu? Ya makhluk. Ada pernah lagi melihat kepada makhluk, sehingga ada yang mereka katakan ya raunal anwar wan nasu fi dzulmatil aghyar, sementara manusia dalam penuh kegelapan fi dzulmatil aghyar, kegelapan aghyar. Apa aghyar itu? Melihat yang lain selain Allah. Sementara al-arifuna billah hanya melihat kepada Allah dan Rasulnya, yang lain daripada itu hanya melihat kepada yang selain Allah. Sehingga wa mal khalqi bil asbahi wa bil arwah, mereka yang orang-orang nang kadada hijrah secara makna, mereka melihat kegelapan saja. Padahal nyata-nyata jasim majid tola'an nahar, kalau sudah terbit terang hilang gelap. Kalau masih aja gelap ya orangnya itu nggak ada. Itu aja malis banget. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ay fi siratin mustaqim, jalannya Allah, jalan lurus, dan kadang bahanu adam bahanu kadada. Nang jalan yang kada lurus itu bahanu ada bahanu kadada, bahanu hadir bahanu waib. Itu pada surat mustaqim itu pada jalan fisabilillah itu. Nah, Nabi Ibrahim wattabi millata Ibrahim hanifah itu pun kada hendak nanti timbul tenggelam itu kan tujuh aku jadi Nabi Ibrahim. Melihat matahari wahada Rabbi Parama apalah tenggelam matahari kada jatuhlah kalau itu timbul tenggelam. Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari hadza akbar, tenggelam. Qala la uhibbul akhilin au ada wujud dan timbul tenggelam Tuhan, dan timbul tenggelam itu juga hamba ini jangan sampai ingat Allah Ta'ala itu timbul tenggelam juga. Macam apa supaya kada timbul tenggelam itu? Macam apa nih? Jahadu, biasakan, dibiasakan dalam rasa itu. Adakah dalam kehidupannya itu nufus, dalam bernapas, dalam berzikir, maka itu dibiasakan, diriyadhakan zikir hati Allah supaya apa itu kada ada yang lain kecuali hanya Allah. Wajahadu, supaya sudah menjadi terbiasa. Ada zikir nafas, Allah, barang aja ditarik kakunya atau Allah yang akan ditarik, kita suara aja sudah yang penting Pak tarik ke guru Allahnya itu. Waktu kita mengeluarkan nafas dan itu kan hanya Allah. Tarik nafas, keluar nafas Allah, atau tarik nafas, keluar nafas
Oh, terserah. Yang penting paham. Jangan sampai artinya tarik kah, keluar kah, nang Allah atau hujan itu, tapi tidak ada paham. Itu aja yang pas-pasaran. Nah ini wajahadu fi sabilillah, membiasakan supaya menjadi mendarah daging kah, barat bahasa ini atau mendaging darah, terserah aja. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw, jadi orang-orang Ansar yang memberikan tempat kepada orang-orang muhajirin itu. Nah, sebab tidak akan bisa memberikan tempat kepada pas juga dengan ada kesamaan. Jadi mereka yang mendapatkan memberikan tempat kaum Ansar, itulah mereka yang benar-benar beriman. Jadi siapa itu? Muhajirin yang sudah hijrah, dan orang yang paham akan orang yang dituju oleh orang yang hijrah awal, sehingga memberikan tempat. Lahum maghfiratun, maka bagi mereka yang sudah hijrah tadi ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang maha mulia. Allah dan Rasulnya terdapat lawan Allah dan Rasul. Karena makna hijrah itu belum terdapat lawan Allah Ta'ala dan Rasul, itu belum hijrah lagi. Nah, kalau Allah Ta'ala itu ada tapi gaib, itu belum hijrah lagi. Dan hijrah, sudah hijrah itu Allah Ta'ala itu ada, kita nang gaib itu nang sudah hijrah. Nah, namun Allah Ta'ala gaib, kita nang ada, itu belum hijrah. Sehingga kalau sudah demikian, secara makna, kalau sudah demikian, apa ujar Allah? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Orang itu sudah menjadi wali Allah. Dengan wali Allah Ta'ala itu bukan yang bisa berjalan di atas banyu, Pak. Oh, wali itu ya. Atau bisa sholat di udara. Wali mana kira bersisa terus sembahyang di angkasa beserta muridnya 40.000. Itu akhirnya mendapatlah Nah, bagi yang di sini dalam tahqiq adalah orang yang ada nur pada hati, ruh dan sirri, itulah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ay yukhrijuhum minadz zulumatil kufri ila nuril iman, wa min dhulmatil ma'siyah ila nurit ta'ah, wa min dhulmatil hissi ila nuril ma'na, wa min dhulmatil qawni ila al-muqawwin. Jadi hijrah daripada kaun, daripada alam ini, daripada kemakhlukan kepada yang menciptakan makhluk. Minal kauni ilal muqawwin. Wa min zulmatil basar ila nuril basirah. Seperti apa yang dikayatkan tadi. Ada yang mengaku melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, lalu orang yang kada paham melihat Allah dengan mata kepala, padahal mata kepala itu mendapatkan sinar dari mata hatinya, sehingga kada ada lagi mata kepala yang melihat, tapi yang melihat adalah mata hati. Satu kalau orang sudah hijrah paham akan itu,
Kada melihat orang minum makan wadah di warung, Allah Ta'ala minum makannya, nah mata kepala yang lihat. Padahal itu sirrun min asrar ya, itu rahasia, saya paham itu saya kalau sering cek lagi itu simpan aja di hati, itulah sir, itulah aku jada Allah Ta'ala al-insanu sirru wa nasiruhu, jangan lagi diungkap itu. Paham sudah cukup baik, sudah cabanang duduk itu kan diikam, tapi di berikam itu adalah dan pada aku nanti paham. Maka ini orang yang artinya husnul khatimah itu bila dapat memahami secara benar. Sehingga orang-orang yang wali Allah Ta'ala yang dinyatakan tadi itu, karena kenapa wali? Karena bukannya kita mengaku wali, karena memang Allah menyatakan Allah waliul ladzina amanu. Karena apa? Karena ada yang nur pada hati, ruh dan sirnya. Maka siapa yang memperhatikannya itu hanya Allah aja lagi yang memperhatikan aktivitas kehidupan syaham. La ibrata bi ru'yatil awan khawiyatun anil ma'ani. Ya, apapun kita mengkada dan nur pada hati, ruh dan siri itu kada ada iktibar, kada dapat diambil pelajaran. Mun hatinya itu kosong daripada nur, ruhnya kosong daripada nur, sirnya kosong daripada nur, kada kawa diambil pelajaran, kada kawa diamalkan dalam kehidupan. Batilah dalam kitab tauhid itu dikatakan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Apapun ibadah kada akan pernah sah pun kada mengenal kepada nang disembah, pun kada berdapat lawan nang disembah. Karena mereka dapat tahun disembah itu rasa kita aja lah mengumpulkan yasin sangu mati ya, mengumpulkan yasin sangu mati itu nah keharatan kalau mengumpulkan lah. Ada orang itu namanya mati kada pembawaan, kada sedang dibawa itu nah aman. Ini mati bersanggup pasti tetap ini orang nih gawian siapa, ampun siapa nih gawianku, aku lawas sudah membolakan hambatnya mereka. Nah, nang dikehendaki itu nang kada seda kawa basangu, ampun orang bahabis. Coba kita menyenaikkan pesawat. Periksa ulang barang, ada bawaan adalah nanti periksa. Nah, penting pacul HP Anda. Di layar monitor melihat, nah, buka dulu saya. Berarti ada yang dilarang, yang dibawa. Ada ini dilarang berakaan, masa ini lagi anak dibawa. Nah, salah kita juga sudah dipadahkan. Artinya jangan berbawaan murid itu cukup awak seawak saja. Nah, karena nang dikehendaki itu apa? Al imanu uryanun, iman itu telanjang, kada ada membawa, kada bisa apa-apa. Itu iman. Maka itu pakai keimanan itu dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tapi yang kita akui kita nama maka al-iman uryanu, iman itu telanjang. Maka itu orang-orang yang kata supaya nang ibarat orang baik haram maka kada haram itu suruh pacul. Tapi nang dipacul kan dipakai kain ihram buka pulang orang. Cuman kita bisa pahami. Itulah ya iman uryan.
Nah, mudah-mudahan kita dapat memahami hikmah daripada makna hijrah. Wallahu a'lam bishawab.